Domo minasang, selamat datang di channel Saikyo Anime. Kali ini gue mau bahas lanjutan anime Black Clover berdasarkan manganya. Sebelum mulai, gue mau ingetin untuk dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini agar kedepannya channel ini jadi lebih baik. Oke, langsung saja kita mulai. Chapter 274. Setelah menyuruh Asta untuk menyempurnakan unit modenya, Nahato pergi ke tempat berkumpul para Kapten Clover. Setelah Nahato tiba, Fuegoleon langsung bertanya di mana Asta sekarang. Nahato berkata bahwa Asta masih perlu sedikit waktu. Jack pun menyela bahwa tidak ada yang mengandalkan Asta di pertempuran kali ini. Ternyata di sini juga ada kelompok dari tim peneliti, yaitu Sally, Valtos, Rades, dan Maksa. Mereka di sini tuh jadi tim penyelamat supaya saat perang dimulai mereka bisa mengungsikan penduduk Speed. Sally terkejut karena tidak melihat Asta datang. Tapi di sini Sally tuh yakin kalau Asta bakal melakukan sesuatu yang menarik saat muncul di medan perang. Nozel juga bertanya tentang mantel kamuflase buatan Sally. Apakah mantel ini benar-benar bekerja? Maksa menjelaskan bahwa meskipun Sally sedikit aneh, tapi untuk soal penelitian Sally itu orang kedua terbaik dan tak ada yang lain. Di sini Maksa tuh menyebut yang kedua ya, bukan yang pertama. Jadi yang pertama tuh belum dijelaskan siapa orangnya. Mungkin nanti gue coba cari referensinya ya. Jadi di animenya juga muncul scene di mana Sally memotong rambut Asta untuk dijadikan penelitian. Sally ini sebenarnya udah dari dulu tertarik dengan Asta, karena meskipun Asta tidak memiliki sihir, tapi entah kenapa dia tuh bisa dipilih oleh Grimoire berdaun 5. Setelah meneliti bagian tubuh Asta, Sally berhasil menciptakan mantel kamuflase yang fungsinya agar terhindar dari deteksi sihir. Berbeda dengan Seike yang tampak ketakutan dan kebingungan, di sini Seike itu berpikir kenapa dia harus ikut dalam penyerangan kali ini bersama dengan orang-orang yang berbahaya. Jadi sebenarnya yang menyuruh Seike ikut adalah Raja Clover sendiri. Raja menyuruh Seike menunjukkan kemampuannya untuk Raja Clover. Kalian juga tahu bahwa Seike sekarang adalah ajudan raja dan juga ksatria sihir tingkat pertama atau yang setara dengan wakil komandan ya. Tapi selama 6 bulan tuh Seike tidak pernah berlatih, bahkan dia tuh menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang dengan cewek atau istilahnya gokong. Dan di sini tidak ada yang memberitahu Seike kalau dia bakal ikut dalam penyerangan kali ini. Karena kalian juga tahu penyerangan kali ini itu ada secara tiba-tiba dan waktunya cuma sedikit, yaitu 3 hari untuk mempersiapkan diri. Melihat wajah ketakutan Seike, Jack pun berkata, "Aku tidak tahu kenapa kau di sini, pecundang. Tapi jika kau ikut, kau harus bersungguh-sungguh." Kemudian Nahato juga menambahkan, "Kami tahu kau tidak memiliki kemampuan apa-apa. Jadi korbankanlah dirimu untuk orang yang benar." Mendengar intimidasi dari para orang-orang aneh ini, wajah Seike seketika makin tertekan. Nozel pun kembali bertanya apakah Asta bisa tepat waktu datang ke pertempuran. Nahato menjawab dia pasti akan datang. Di sini Yuno menyela dan berkata bahwa dia akan mengakhirinya sebelum Asta tiba. Begitu juga dengan si Jack. Namun Nozel menegaskan bahwa bukan dia atau yang lain, tapi kita yang akan mengakhirinya. Nahato dengan menggunakan sihir bayangan Shadow Corridor membuka portal ke kerajaan Speed dan mereka semua berangkat ke kerajaan Speed untuk melakukan penyerangan. Di dalam kerajaan Speed, Morris dan Zenon melihat sekelompok orang dari monitor mereka adalah para pemberontak. Jadi para pemberontak ini adalah orang-orang yang melayani Raja Lois, Raja Speed sebelumnya. Jadi 17 tahun yang lalu Dark Triad atau Socrates Family ini melakukan pemberontakan ya. Dark Triad ini berpikir kedamaian itu adalah hal yang menjemukan. Jadi mereka tuh ingin memperluas kerajaan Speed. Setelah melakukan pemberontakan, mereka semua membantai pasukan Speed dan membunuh raja.
Sejak saat itu, Dark Triad memperlakukan penduduk dengan kejam seperti menghisap sihir mereka untuk menggerakkan benteng. Itu juga udah tampil di animenya ya. Saat Asta menyelamatkan penduduk Speed dari benteng bergerak milik Dark Triad. Meskipun para pemberontak tahu mereka tidak punya kesempatan menang melawan Dark Triad, tapi mereka tetap tidak bisa memaafkan Dark Triad dan tidak mau mengakui Socrates Family sebagai pemerintah. Scene lalu berpindah ke dalam kerajaan Speed. Saat portal terbuka, para komandan Clover langsung bergerak sesuai dengan instruksi dan rencana dari Nahato. Di sini diceritakan pertemuan Nahato dengan Raub. Raub ini adalah anak dari orang yang menyelamatkan Yuno dan membawa Yuno ke daerah Clover ya. Dan Raub juga orang yang pertama mengatakan Yuno sebagai pangeran dari kerajaan Speed. Jadi sebelum pergi ke rapat para komandan, Nahato sempat menemui Raub dan menceritakan semuanya. Dan dari sana Raub tahu bahwa Nahato adalah mata-mata dari kerajaan Clover. Sebenarnya Nahato tuh nggak mau terlibat dengan para pemberontak. Tapi setelah melihat kemampuan para pemberontak, Nahato jadi ingin mengajak mereka bekerja sama untuk menghancurkan Dark Triad. Setelah mendapat bantuan dari kerajaan Clover, para pemberontak berharap pada Nahato, Yuno, dan komandan Clover untuk mengalahkan Dark Triad. Kemudian para pemberontak di sini menjadi pengalih perhatian agar mereka bisa menyusup ke dalam istana. Tiba-tiba terjadi getaran hebat di luar kerajaan Speed dan dari bawah tanah muncul raksasa demon kuno legendaris. Zenon berkata di hadapan kekuatan yang luar biasa, rasa sentimen dan dendam itu tidak ada artinya. Jadi, Morris dan Dark Triad sudah menduga kalau para pemberontak akan berusaha menghalangi ritual membuka dunia bawah. Hanya saja mereka nggak nyangka kalau para pemberontak berani muncul secara terang-terangan. Jadi, Dark Triad dan Morris ini melakukan penelitian untuk membuka segel demon kuno dan memanfaatkan kekuatan mereka untuk menghancurkan kerajaan Speed dan juga kerajaan-kerajaan yang lain. Jadi kekuatan iblis dari demon kuno ini sangat luar biasa ya, seperti yang udah pernah dibahas sebelumnya. Bahkan getaran kekuatan demon tersebut dapat dirasakan oleh para komandan ksatria sihir Clover. Fuegoleon pun bertanya tentang keadaan orang di luar di sana. Apakah mereka baik-baik saja? Nahato menjawab, tenang saja. Di depan raksasa itu tiba-tiba muncul seseorang dan langsung memukul demon tersebut. Para pemberontak yang melihat hal tersebut terkejut dengan kekuatan orang tersebut. Dia adalah singa wanita buas dari kerajaan Clover, Mereoleona Vermilion. Di sini pertarungan pun sudah dimulai. Oke, sampai di sini pembahasan gue. Kalau ada salah penyampaian mohon maaf. Kalau ada saran tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.